Datang, selamat beribadah bagi segenap jemaat maupun simpatisan atau tamu yang mungkin baru pertama kali hadir dan beribadah di GKP Jemaat Efata Cakung. Perlu kami informasikan dan juga perlu kita perhatikan bersama bahwa dalam rangka penyesuaian masa new normal ini untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, maka ibadah ini dilakukan tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah, sehingga diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi kita bersama. Memasuki Minggu Trinitas, Minggu ke-15 sesudah Pentakosta ini, di mana pada ibadah ini bertemakan Allah bekerja dengan luar biasa. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 2, baitnya yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih, kita meyakini bahwa kebaktian minggu ini adalah tanda persekutuan kita dengan Allah yang telah menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai Allah penebus dosa manusia, dan sebagai Allah pemelihara yang di dalam Yesus Kristus menyatakan kesetiaannya turun-temurun. Salam sejahtera untuk saudara semua yang telah menyambut panggilan Tuhan Yesus Kristus untuk berbakti kepadanya pada hari ini. Salam sejahtera untuk kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Nas pembimbing kita pada kebaktian Minggu ke-15 sesudah Pentakosta ini bertemakan Allah bekerja dengan luar biasa. Ini diambil dari Keluaran pasal 14 ayat 31 yang demikian sabdanya. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Saudaraku, demikianlah firman-Nya bagi kita. Beserta kebenarannya.
Marilah kita datang kepada Allah, mengaku dosa kita di hadirat-Nya, dan kita akan mengawali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat teduh. Mari kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, dalam segala keterbatasan dan kelemahan, kami mengaku kepadamu bahwa sekalipun kami seringkali merasakan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, namun kami lupa untuk bersyukur kepadamu. Sekalipun kami tahu bahwa firman Tuhan menyatakan, cari dulu kerajaan Allah maka semua ditambahkan kepadamu. Namun dalam kelemahan kami seringkali menjadi ragu. Ampuni kami ketika kami menyakiti tubuh yang Engkau ciptakan ini dengan tidak memeliharanya. Ampuni kami ketika kami menyakiti orang-orang yang Engkau hadirkan di sekitar kami, baik dalam kehidupan keluarga, berjemaat, pun dalam kehidupan bertetangga dengan masyarakat di sekitar kami. Ampuni kami jikalau kami lupa bahwa kami adalah saksi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Pengasih, kami mengaku dosa ini. Amin. Bagi kita yang telah datang kepada Tuhan mengaku segala dosa kita, kini dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa. Dan saat ini sebagai berita anugerah pengampunan akan dibacakan dari Roma pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudaraku, mari kita merespons anugerah pengampunan yang diberikan kepada kita dengan menyatakan, Tuhan Allah janganlah. Oh
Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Keluaran pasal 14 ayat ke-19 hingga ayat ke-31. Keluaran pasal 14 ayat 19 hingga ayat yang ke-31. Nanti saya akan membacakan untuk kita sekalian, namun sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang penyayang, dalam segala keterbatasan kami saat ini, baik fisik, mental kami, bahkan iman kami yang mungkin saja menjadi berkurang ketika tantangan demi tantangan, kekhawatiran demi kekhawatiran di tengah pandemi ini. Kami datang kepadamu, tetap bersyukur jikalau Tuhan akan menyapa kami melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Maka tolonglah kami, baik kami yang hadir di gedung gereja ini, dapat berangkat ke gedung gereja ini, maupun saudara-saudara kami yang karena kondisi mereka harus tetap berada di rumah. Tolonglah kami, berikan kami pengertian yang cukup untuk dapat memahami firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 14 ayat 19 hingga ayat yang ke-31 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Dan saudara-saudara bisa mengikutinya dalam hati. Ini merupakan bagian dari perikop menyeberangi Laut Teberau. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut,
supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Maka berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Saudaraku, demikian pembacaan firman Tuhan. Maka yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar? Tetap luar biasa. Ternyata saya agak melo kalau ditanya apa kabar. Sebenarnya tidak baik-baik saja gitu ya. Agak sedih. Bapak Ibu tadi waktu saya menyapa sebetulnya saya tersenyum. Gak kelihatan ya. Ya agak sedihnya ya karena begini. Biasanya orang GKP itu dikenal tiap ketemu, halo, salaman. Ketemu lagi salaman, sampai ada yang menghitung katanya minimal itu 11 kali. Karena begitu datang, lalu mau pulang tuh ngobrol di sudut sini, ngobrol di pojok sana, ngobrol di mana, salaman lagi. Sebagai tanda keakraban kita dan tanda bahwa kita merindukan satu dengan yang lainnya. Mendukung satu dengan yang lainnya, walaupun tidak dipungkiri, namanya kebersamaan. Pastilah seperti telur dalam keranjang. Kalau istilah Sunda pakai trok itu pasti ada. Benturan atau bentrokan itu pasti ada. Tapi toh itu namanya satu keluarga, itu namanya dalam kebersamaan. Sehingga tetap saja kebersamaan di tengah jemaat itu dirindukan. Dan kita ingat hampir satu semester ya. Hampir satu semester ini kita dalam kondisi yang terombang-ambing. Kebaktian sebentar di rumah, lalu streaming, ada yang mungkin rekaman, lalu onsite. Oh kita bertemu, luring katanya ya, istilahnya ada onsite, luring. Pokoknya intinya ketemu tatap muka. Ada pengumuman lagi PSBB hari Senin, waduh kebaktian online lagi dong. Katanya dibatalkan, itu percakapan kita tadi ya. Nah terus bagaimana nih? Mau online apa onsite? Apapun, bagaimanapun. Biarlah kita berusaha untuk mengerti bahwa kondisi ini memang tidak menyenangkan. Di tengah kondisi ini kita mungkin juga frustasi. Bahkan mungkin juga kita mulai meragukan, Tuhan gimana sih? Sebenarnya sekali Tuhan berfirman, virus ini udah kok kelar, selesai. Apa sih maksud Tuhan? Kita terus bertanya, dan kalau ada di antara kita yang pada Sabtu lalu mengikuti pembinaan atau webinar, pembicaranya waktu itu Pendeta Wahyu, Pendeta GKP yang bertugas di Duta Wacana. Moderatornya Pendeta Adi. Ada yang hadir di Zoom? Ada? Oh ada beberapa yang hadir, saya juga hadir dan mencoba untuk menyimak dari sisi lain karena memang pendeta pun bukan berarti baik-baik saja. Bukan berarti kuat menghadapi ini. Semua orang dengan profesi apapun, usia dari anak-anak sampai lansia, kita menghadapi situasi yang tidak mudah.
Sehingga waktu itu disampaikan, ini dari zaman ke zaman, baik zaman Alkitab, zaman bapak-bapak gereja sampai sekarang. Tema yang tidak pernah usang adalah, kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya menderita? Kalau Tuhan mengasihi dunia, kenapa Tuhan membuat dunia menderita? Itu akan menjadi pertanyaan abadi. Dan itu akan tetap menjadi misteri, maka yang bisa kita lakukan adalah mencoba berdamai dengan keadaan. Mencoba berdamai dengan diri kita, dan saya menyampaikan ini pun sebenarnya tidak mudah ketika memasuki semester yang ketiga ini, semester ganjil ya. Kami mulai bercakap-cakap di grup. Biasa sekarang grup WhatsApp jadi sarana untuk ngobrol gitu ya, bahkan rapat ya. Lalu semua mengeluh, waduh perpustakaan tidak buka, waduh tugas banyak sekali, waduh mana harus ada syarat ini, syarat itu, dan seterusnya. Lalu kemudian dosen pembimbing kami menyampaikan pesan dengan mengutip kata-kata orang bijak. Kata-kata itu sungguh menguatkan kami, secara khusus saya. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu, dan semoga ini juga menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu ketika ia menuliskan begini. Ini memang tidak mudah, tapi orang bijak mengatakan, jangan melihat pada seberapa panjang jalan yang masih harus ditempuh ke depan. Tetapi lihatlah juga seberapa jauh perjalanan yang sudah kita tempuh sampai hari ini. Maka dari sana akan selalu lahir rasa syukur kepada Tuhan atas segala pertolongannya. Dan kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendirian. Jangan lihat seberapa panjang pandemi ini masih akan ada di depan kita. Tapi mari kita lihat seberapa jauh Tuhan sudah memelihara kita di masa yang tidak mudah ini. Dan hari ini pembacaan Alkitab kita pun mempertegas kembali pernyataan itu. Ketika orang Israel mengeluh di Mesir, Tuhan dengan caranya sendiri membuat Israel keluar dari Mesir. Kisahnya anak sekolah minggu juga tahu. Bagaimana Tuhan mendatangkan tulah kepada Mesir, bagaimana Tuhan mengubah Musa yang tadinya ragu untuk memimpin Israel keluar dari Mesir, kemudian akhirnya punya keberanian sedemikian rupa. Masih ragu juga. Karena apa? Karena ternyata tentara Mesir yang kuat itu dengan kudanya yang banyak itu mengejar mereka, di depan mereka lautan. Mungkin mereka berpikir, Tuhan apa-apaan ini? Musa mungkin juga frustasi, Tuhan apa-apaan ini? Tuhan minta saya memimpin bangsa Israel. Semua mukjizat sudah Tuhan tunjukkan. Tapi sekarang di depan kami laut, di belakang kami tentara Mesir yang berkuda. Mereka orang-orang yang kuat. Mungkin Musa menangis. Mungkin bangsa Israel juga menangis. Mati kita, habis kita. Buat apa Tuhan menuntun kita sampai di sini? Tapi ternyata Tuhan menggerakkan semua hal yang ada di sana. Tuhan memberikan pertolongan mungkin dari hal-hal yang sederhana, tidak dirasakan, tidak dibayangkan. Tiang awan, tiang api apa itu? Tuhan kemudian memerintahkan Musa. Musa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ulurkan tanganmu ke laut. Maka Tuhan menggerakkan angin timur yang kemudian membelah air itu. Ini mukjizat yang sampai sekarang tidak dimengerti. Sampai kemudian para ilmuwan pun mencari tahu, bisakah angin timur membelah air? Sehingga kemudian di kiri kanan itu, ketika orang Israel lewat, air menjadi tembok. Memang di luar akal manusia. Tapi itulah cara Tuhan yang luar biasa. Untuk menunjukkan kepada bangsa Israel, jangan ragu, aku menuntun engkau sampai di depan laut Teberau, maka aku juga akan menuntun engkau menyeberangi laut Teberau. Dengan cara yang tidak dibayangkan. Dan kita tahu kisahnya bagaimana.
Tuhan menuntun mereka, perjalanan masih panjang, berulang kali Tuhan menolong. Tapi berulang kali pula orang Israel mengeluh. Berulang kali Tuhan menyatakan kuasanya, tapi berulang kali pula orang Israel mempertanyakannya. Dan bukankah itu yang terjadi pada kita, saudaraku? Kalau kita menengok perjalanan kita ke belakang, seperti kata orang bijak yang disampaikan oleh dosen pembimbing kami, seperti pengalaman bangsa Israel hari ini. Kalau kita menengok ke belakang, ada banyak kesusahan yang kita alami, tapi juga ada banyak hal yang patut kita syukuri. Mukjizatnya, penyertaannya, pemeliharaannya yang sungguh kita rasakan tidak pernah berkurang. Yang sungguh selalu baru tiap hari, kata penulis ratapan. Yang sungguh tidak pernah terlambat pertolongannya. Tapi ya namanya manusia. Lewat yang lalu itu sudah banyak sekali pengalaman. Tapi menghadapi persoalan baru di depan mata, tetap saja kita teriak. Tuhan, bagaimana ini? Tuhan, kenapa begini? Tuhan. Sampai akhirnya mungkin berpaling, ya sudahlah Tuhan. Capek juga doa sama Tuhan, ya tidak langsung kelihatan. Lupa, kalau yang dulu-dulu pertolongannya sudah dinyatakan. Persis seperti Kidung Jemaat 10 ketika dinyatakan atau dituliskan, berulang kali oleh sayapnya engkau terlindung. Mungkin kita menyanyikan lagu itu biasa aja, berulang kali oleh sayapnya terlindung. Tapi kalau kita ingat kembali perjalanan hidup masing-masing kita, pribadi, keluarga kita, persekutuan jemaat Tuhan di Efata Cakung ini, maka kita akan berdecak kagum. Ya ampun Tuhan, luar biasa penyertaan-Mu, luar biasa mukjizat-Mu, kuasa-Mu, luar biasa. Maka saat ini Bapak Ibu, saudara-saudari, oma-opa yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun kita ada dalam masa yang sulit dan masing-masing kita punya pergumulan sendiri, anak-anak termasuk yang dewasa yang sedang menempuh studi pembelajaran jarak jauh, kita mungkin hampir frustasi, kita mungkin kehilangan semangat untuk bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Kendalanya banyak sekali, mulai dari motivasi diri sampai kendala hal-hal yang teknis. Sarana yang kita miliki berbeda-beda. Ada orang yang didukung oleh sarana yang amat lengkap. Mungkin punya handphone, punya tab, punya laptop. Tapi ini jangankan laptop, handphone aja gantian. Sudah ada handphone, kuotanya yang kurang. Sampai ada istilah, ini bisa-bisa kita beli kuota, nggak bisa beli beras. Masa ini tidak mudah. Sekarang pemerintah mencoba membagikan, anak kami termasuk yang dapat kemarin, dia senang banget ya. Apa kuota gratis gitu ya, walaupun harus dapat nomor dari ini tertentu net ya, tidak saya sebutkan gitu ya. Tapi mendapat itu, oh puji Tuhan sudah ada jalan keluar. Setidaknya tidak terlalu berpikir keras, ini kuota bagaimana, ini mau pasang wifi bagaimana dan seterusnya. Itu baru hal teknis. Belum lagi situasi rumah yang juga berbeda. Setiap anggota keluarga sedang ada dalam keadaan tidak stabil. Di rumah saja atau keluar rumah dengan risiko tinggi membuat kita menjadi emosional, tidak terkendali, sulit untuk mengatur kata-kata yang baik sehingga mungkin nadanya do tinggi terus di rumah. Anak-anak juga mencoba untuk mengerti tapi dalam usianya tertentu tidak bisa mengerti karena belum menjalani masa sebagai orang dewasa. Sehingga orang dewasa mau tidak mau harus kondisi anak-anak, karena kita pernah melewati itu meskipun belum pernah melewati masa yang seperti sekarang ini. Maka yang diperlukan adalah bagaimana kita mencoba untuk mendengar saja kata Tuhan melalui berbagai cara, persis seperti pembacaan Alkitab kita saat ini. Tuhan memakai cara melalui pemimpin, Tuhan memakai cara melalui alam berbicara kepada kita. Baiklah kita mencoba melihat
Yang positifnya, kita coba melihat ada berkat terselubung di balik apa yang sedang terjadi ini. Kalau secara dunia, ini menurut catatan resmi National Geographic, ya, sejak Perang Dunia Kedua, ini kondisi bumi yang terbaik. Kita mungkin heran, ya apaan kondisi bumi terbaik? Ya, katanya ini kondisi bumi tersehat. Tapi hati-hati nanti manusia begitu selesai masa ini bisa jadi lupa diri lagi dan polusi kembali melanda dunia. Setidaknya itu untuk dunia. Lalu untuk menguatkan kita melanjutkan langkah ke depan yang kita tidak tahu akan seperti apa. Mari kita coba melihat apa sih yang baik dalam kehidupan keluarga kita. Yang menjadi lebih baik dalam kehidupan keluarga di tengah pandemi ini. Mungkin sulit ya menemukan karena sedang mengalami hal yang sulit. Apa sih yang baik? Yang saya alami sebagai pribadi di tengah situasi ini. Setidaknya saya melihat tiap orang sekarang peduli kebersihan. Setidaknya orang mulai sadar bahwa pohon itu juga bagian dari kehidupan. Sehingga menanam meskipun sederhana, menanam. Mulai dari yang bisa dikonsumsi, cabai, tomat, saya tadi lihat juga ya, wah rajin sekali. Cabai, tomat, dan itu yang bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Atau yang memberi oksigen tanaman-tanaman yang katanya, oh ini bisa membunuh virus, oh sekarang kan marak pohon-pohon tertentu gitu ya, laris manis. Kenapa? Oh kata itu menyaring udara. Dari dulu memang peranan pohon seperti itu. Tapi kesadarannya baru muncul sekarang, ya tidak apa-apa. Itu pun sisi baik yang bisa kita syukuri di masa pandemi ini. Dan masing-masing kita silakan untuk menggali kembali secara pribadi. Ini memang tidak baik, ini memang hal yang sulit, tapi apa yang bisa saya ambil? Sisi positif apa yang bisa saya syukuri? Dan sebagai bekal untuk terus berpengharapan melanjutkan langkah ke depan dengan keyakinan Allahku luar biasa, baik di masa lalu, masa kini, maupun di masa yang akan datang. Tidak mudah untuk menyelami karyanya, kiranya Roh Kudus memampukan kita, supaya kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang baik saja, tapi juga pelaku-pelaku firman yang setia. Amin. Amin. Tuhan kuatkan kita semua. Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal.
Mari kita kembali menyatukan hati dan diri kita dalam doa. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang dan bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa yang penyayang, Bapa yang selalu setia memelihara hidup kami. Pada saat ini, kami mensyukuri kesempatan kami menyatukan hati dan diri kami, mendukung dalam doa bagi saudara-saudara kami yang menghadapi ragam pergumulan di masa pandemi ini. Baik bergumul karena kondisi fisik yang melemah, sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kami yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, ataupun bahkan kami yang hadir pada saat ini, namun sebenarnya kondisi kami juga sedang kurang baik. Kami mengingat Ibu Lince Sianturi, Ibu Roseli Simamora, Saudara Eko Nugroho, Bapak Tua Didi, Bapak Widyo Rumekso, dan sanak keluarga kami, para sahabat kami yang lainnya, yang ada dalam keadaan lemah, termasuk para orang tua kami yang lanjut usia, yang fisik mereka rentan terhadap segala kondisi pada saat ini.
Kami doakan mereka, kiranya Engkau yang menunjukkan pemeliharaan-Mu, memberkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi, terutama melalui perhatian dan kasih sayang yang dicurahkan oleh anggota keluarga. Itu juga menjadi saluran perpanjangan kasih Tuhan, cara Tuhan merangkul mereka, memberikan kekuatan, sukacita dalam hati yang tidak terenggut oleh kondisi fisik ini. Sehingga dengan sukacita atau kegembiraan itu, kami sungguh mengamini firman-Mu bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami juga mengingat mereka yang bergumul, yang membuat mental, spiritual mereka, iman mereka menjadi lemah. Tuhan bangkitkan kembali, Tuhan beri semangat kembali, sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan, menjalankan ragam tanggung jawab dengan lebih bersemangat di masa yang membuat semangat kami terkuras ini. Doa kami untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang harus menempuh pembelajaran jarak jauh. Memang tidak mudah, tetapi biarlah kami dapat menyesuaikan diri, dan kami tetap giat belajar untuk masa depan yang Engkau telah siapkan bagi kami sekalian. Apa yang kami perlukan, kami mengamini, sebagaimana yang terjadi pada bangsa Israel, sekalipun ada laut Teberau di depan mereka, tentara Mesir di belakang mereka, namun Tuhan punya cara sendiri untuk menolong mereka. Maka seperti itu pula lah Tuhan akan menolong kami. Kami belum mampu melihat, namun biarlah dengan iman kami terus berjalan dan meyakini pertolongan-Mu pada saat ini, sebagaimana pertolongan-Mu pada masa lalu. Mereka yang bergumul dalam kehidupan perekonomian, dalam pekerjaan ataupun usaha, yang mendapatkan tantangan, sementara pengeluaran semakin bertambah karena kami harus menyediakan makanan yang bergizi, vitamin yang cukup, dan segala sesuatu yang diperlukan. Sementara di sisi lain ada saudara-saudara kami yang mengalami pengurangan gaji, bahkan saudara-saudara kami yang sampai kehilangan pekerjaan, saudara-saudara kami yang usahanya macet. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat beranjak dari situasi yang tidak mudah ini. Kami melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami dengan sebaik-baiknya, dan selebihnya kami mengamini Tuhan tidak akan membiarkan kami sampai meminta-minta. Kami tidak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Itu keyakinan kami, dan biarlah itu menjadi penyemangat bagi kami untuk bekerja menurut kemampuan kami masing-masing. Doa kami bagi mereka yang bergumul karena relasi yang kurang baik dalam kehidupan keluarga, karena kondisi ini mempengaruhi cara kami berpikir, cara kami bertutur kata, cara kami berperilaku. Tuhan tolonglah kami, supaya kami bukan hanya minta untuk dimengerti oleh anggota keluarga, tetapi mulai dari diri kami sendiri, biarlah kami punya pengertian yang tinggi terhadap anggota keluarga yang kami kasihi, yang kami cintai, sehingga kami dapat menjaga setiap tutur kata yang kami lontarkan, bukan melemahkan, tetapi yang memberi semangat. Kami menjaga perilaku kami, bukan yang menyakitkan, tetapi yang memberi kekuatan. Dan kami mengamini apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, itu adalah gema dalam kehidupan kami. Akan kembali, akan berbalik seperti itu pula. Tolonglah ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat menciptakan relasi yang sehat di tengah kondisi saat ini. Doa kami untuk gerak persekutuan, pelayanan, dan kesaksian umat-Mu di GKP Efata Cakung. Kami sungguh bersyukur para penatua beserta dengan pendeta, Engkau selalu berikan semangat kepada mereka, beserta dengan saudara-saudara kami yang lain, komisi-komisi yang ada, panitia yang ada, setiap aktivis, dengan talenta mereka memberikan pelayanan bagi umat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan kiranya karuniakan kesehatan, Tuhan karuniakan apa yang mereka butuhkan untuk dapat menunaikan tugas pelayanan. Doa kami bagi Indonesia yang kami cintai di masa-masa yang tidak mudah ini, kiranya
kami semakin bersatu, kami dapat menanggalkan segala perbedaan yang ada untuk mengatasi masa yang sulit ini bersama-sama, keluar dari situasi yang sulit ini bersama-sama. Sehingga apa yang terjadi boleh semakin baik di depan kami. Para pemimpin bangsa, para pemimpin daerah, kami doakan kesehatan mereka, kami doakan Engkau memberikan hikmat kepada mereka, sehingga setiap keputusan segala hal apa yang akan dilakukan itu adalah dengan mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Doa kami secara khusus juga untuk gereja-gereja Tuhan yang lahir, yang hadir di Indonesia, termasuk GKP. Dengan segala apa yang kami lakukan, biarlah kami bukan sibuk di dalam saja, tetapi kami juga boleh menjadi berkat bagi masyarakat, bagi Indonesia di mana Engkau hadirkan kami. Gereja Kristen Pasundan dengan segenap badan pelayanan yang ada, termasuk badan penelitian dan pembinaan, mampukan kami dengan program-program yang ada untuk ikut menjadi bagian dari penyelesaian masalah yang kami hadapi bersama ini. Doa kami untuk dunia dengan segala pergumulannya. Kami mensyukuri bahwa ada hal baik di balik situasi pandemi ini, yaitu ketika polusi udara berkurang sedemikian rupa. Mampukan kami untuk terus mengupayakan mengurangi polusi udara, melakukannya mulai dari diri kami, rumah kami, di gereja Tuhan di mana kami berada. Tolonglah kami, ya Bapa. Ada banyak hal yang sudah kami katakan, namun kami sadari betul juga ada banyak hal yang belum kami ucapkan. Tuhanlah yang menilik kedalaman hati kami masing-masing. Tuhanlah yang menjawab setiap kerinduan kami masing-masing. Terutama kerinduan saudara-saudara kami yang pada pekan ini merayakan ulang tahun mereka. Kiranya bertambahnya usia mereka, Engkau kabulkanlah setiap harapan yang seturut dengan kehendak-Mu, demikian juga dengan kami sekalian. Dan jika ada yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, berikan kami kedamaian untuk melihat baik apa yang Tuhan buat, selalu baik apa yang Tuhan rencanakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Di dalam nama Yesus juga saat ini kami rindu berdoa sebagaimana diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita berdiri, kita lantunkan nyanyian penutup kita. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku, aku lemah, seluruh hidupku tidaklah menentu, lelah resah. Kau ulur tangan-Mu menuntun langkahku yang tersendat, dan dengan darah-Mu Kau uras jiwaku keji sesat. Saudaraku, lanjutkanlah kehidupanmu dengan penuh keyakinan bahwa kasih dan kuasa Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.
Pulanglah lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini sampai selamanya. Amin. Silakan duduk kembali untuk memasuki saat teduh.